Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita memasuki materi ketujuh, yaitu input dan output paralel. Mungkin sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zidana Sinkov dengan NPM 41187003230018. Program studi dari S1 Teknik Elektro angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dibahas pada materi kali ini. Pada materi ini kita akan membahas konsep input dan output paralel pada microcontroller. Input dan output merupakan cara utama microcontroller berinteraksi dengan dunia luar atau perangkat eksternal ya, baik untuk menerima sinyal dari sensor maupun mengendalikan perangkat seperti LED, motor, ataupun buzzer. Dengan memahami cara kerja port paralel, konfigurasi arah data, serta pengaksesan register, kita dapat merancang sistem microcontroller yang mampu membaca dan juga mengontrol banyak perangkat secara efisien. Materi ini tuh menjadi dasar penting sebelum mempelajari komunikasi yang lebih kompleks seperti serial ataupun protokol data. Baik, kita masuk ke slide pertama, yaitu pengertian input dan output paralel. Input dan output paralel adalah metode komunikasi data antara microcontroller dan juga perangkat eksternal. Dengan mengirim atau menerima beberapa bit data secara bersamaan, setiap bit itu diwakili oleh satu pin port pada microcontroller. Input paralel digunakan untuk membaca kondisi luar ya, seperti tombol ataupun sensor digital. Sedangkan output paralel sendiri digunakan untuk mengendalikan perangkat seperti LED, relay, dan juga display. Metode paralel ini tuh bersifat sederhana, cepat, dan juga mudah dipahami, sehingga sering digunakan pada aplikasi dasar dan juga pembelajaran microcontroller. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu slide 2. Di sini port input dan output pada microcontroller. Microcontroller memiliki beberapa port input dan juga output yang biasanya diberi nama port A, port B, dan juga port C atau C, dan juga seterusnya. Setiap port terdiri dari beberapa pin yang dapat dikonfigurasi sebagai input dan juga output. Pengaturan arah pin dilakukan melalui register khusus seperti trace pada microcontroller PIC. Jika sebuah pin diatur menjadi input, maka microcontroller akan membaca kondisi dari luar ya, logika luar. Jika diatur sebagai output, maka microcontroller dapat memberikan logika high ataupun low untuk mengendalikan beberapa perangkat eksternal ya. Jadi konsep port ini tuh menjadi dasar pengendalian perangkat keras. Kita masuk ke slide selanjutnya, ada slide 3, yaitu konfigurasi arah data, input dan juga output. Sebelum menggunakan port, programmer harus menentukan arah data setiap pin ya. Pada microcontroller PIC diatur itu. Konfigurasi ini tuh dilakukan dengan mengatur nilai register ya, register trace. Nilai logika 1 pada trace menandakan pinnya itu sebagai output, sedangkan logika 0 menandakan pin itu tuh menjadi output. Kesalahan dalam konfigurasi arah data dapat menyebabkan sistem tidak bekerja sesuai harapan, semisalnya LED tidak menyala ataupun tombol tidak terbaca. Jadi, oleh karena itu tuh tahapan konfigurasi port merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pemrograman microcontroller. Baik, kita lanjut ke slide keempat. Di sini ada contoh input paralel pembacaan push button. Input paralel sering digunakan untuk membaca kondisi tombol ataupun push button. Ketika tombol ditekan, pin input akan memberikan logika tertentu, semisal logika high. Program kemudian membaca nilai pin tersebut dan memproses sesuai kebutuhan. Semisal ya contoh, jika tombol ditekan, maka microcontroller akan dapat menyalakan LED ataupun mengaktifkan buzzer. Proses pembacaan input ini biasanya dilakukan secara terus-menerus dalam loop program. Dengan teknik ini, microcontroller dapat merespon aksi pengguna secara langsung ataupun real time ya. Baik, kita lanjut ke slide kelima. Di sini ada contoh output paralel dan juga pengendalian LED dan juga buzzer. Output paralel digunakan untuk mengendalikan perangkat eksternal dengan memberikan sinyal logika ke pin output. Misalnya LED akan menyala ketika pin output diberikan logika high ya, dan mati ketika diberi logika low. Buzzer juga dapat dikendalikan dengan cara yang sama. Dalam pemrograman bahasa C, pengendalian output dilakukan dengan menuliskan nilai port register ya, register port. Semisal contoh penggunaan output paralel ini sangat umum
sebagai pada sistem indikator alarm dan juga simulasi kontrol sederhana. Baik, di sini kita lanjut ke slide 6 atau kelebihan dan juga keterbatasan input dan output paralel. Input dan output paralel memiliki kelebihan berupa kecepatan akses yang tinggi dan juga konsep yang sederhana. Metode ini tuh cocok untuk aplikasi yang membutuhkan respon cepat dan juga pengendalian langsung. Namun keterbatasannya adalah penggunaan pin yang cukup banyak karena setiap bit membutuhkan satu pin. Hal ini membuat input dan output paralel kurang efisien untuk sistem dengan perangkat yang banyak ataupun besar ya. Oleh karena itu, pada sistem yang lebih kompleks, sering digunakan metode komunikasi lain seperti serial untuk menghemat jumlah pin. Baik, mungkin begitu saja untuk materi ke-7. Langsung saya tutup saja. Jika dalam penjelasan tadi ada kata-kata yang kurang jelas, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.